Dr. Dr. Insinyur Syahril Santik, ST, MM, MMS, IPP, serta teman-teman yang saya hormati juga teman-teman saya dari kelompok 13 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum masuk ke materi, ada kata-kata pembuka sedikit. Bisnis itu bukan sekadar transaksional, melainkan sebuah ruang atau sarana membutuhkan sebuah karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang strategis dalam perencanaan, kritis dalam penilaian, taktis dalam tindakan, realistis dalam harapan, dan analitis dalam penyelesaian. Dalam bisnis juga, kita belajar bahwa keberhasilan itu tidak hanya dihitung dari seberapa besar kita mendapat keuntungan, tetapi seberapa matang kita merancang sebuah strategi, seberapa berani kita mengevaluasi, seberapa cepat kita beradaptasi. Dari sini kita bisa mengambil bahwa bisnis itu sebagai cermin bahwa dari diri kita bisa menilai bahwa kita tuh bisa berpikir tentang sesuatu hal yang sudah kita rancang. Maka dari itu, jadikanlah bisnis sebagai perjalanan pribadi yang selalu salah di pandanganku sayang. Anjir, akur kok. Habis lucu. Oke, jadikanlah maka dari itu jadikanlah perjalanan bisnis sebagai perjalanan menjadi pribadi yang lebih progresif, solutif, dan inisiatif. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ansori, saya dari kelompok 13 sebagai moderator kita pada hari ini yang akan mempresentasikan tema Unilever versus Nestle dengan mengaitkan analisis lingkungan bisnis dan lingkungan strategis. Langsung saja karena kita sudah memakan banyak waktu karena kita yaping tadi ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja ke materi pertama. Untuk materi pertama siapa? Oh ya, oke, kalau begitu kepada saya sendiri saya berserah. Oh iya, PPT dong. Nah, ini ada 3 bab yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada analisis lingkungan bisnis, yang kedua tantangan globalisasi dari kedua perusahaan, yang ketiga analisis lingkungan bisnis dari bisnis perusahaan. Nah, jadi lanjut. Nah, yang pertama itu ada analisis lingkungan bisnis. Menurut Yunus 2016 dalam Abdurrahman 2020, analisis lingkungan bisnis dibutuhkan agar perusahaan mampu menentukan tindakan preventif dan antisipatif atas perubahan lingkungan yang terjadi, mampu beradaptasi dan bertahan di tengah kondisi yang sangat rumit. Nah, artinya analisis lingkungan bisnis itu sangat diperlukan karena kita itu bisa melihat bahwa apa sih peluang, apa sih ancaman, apa sih kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, analisis lingkungan bisnis itu terbagi menjadi 2, ada lingkungan internal dan eksternal. Nah, yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu dibagi analisisnya menjadi 3, dari sumber daya perusahaan, kapabilitas, dan kompetensi. Yang pertama itu ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu dibagi menjadi 2, sumber daya tangible dan intangible, atau berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama itu adalah yang berwujud. Berwujud itu seperti aset, mesin, peralatan, dan sumber daya manusia. Kalau yang tidak berwujud itu ada misal hak paten, promosi, dan lain-lain. Nah, jadi sumber daya yang ada dalam perusahaan itu dikaitkan ke dalam lingkungan internal. Nah, kalau kita kaitkan dengan analisis SWOT, analisis SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Nah, internal itu kita masukkan kepada kelemahan dan kekuatan. Kenapa? Karena kekuatan dan kelemahan itu idealnya itu berasal dari dalam perusahaan.
atau internal. Nah, kalau ancaman dan peluang itu masuknya berasalnya dari lingkungan eksternal, mungkin dari pemerintah, regulasi atau teknologi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, dan itu nanti akan dijelaskan oleh Bang Nadif. Yang kedua itu kapabilitas. Kapabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengefisiensikan sumber daya yang ada. Terus kompetensi itu adalah seberapa mampu perusahaan dapat bersaing untuk kemajuan dan untuk memajukan agar mencapainya tujuan dari perusahaan. Mungkin lanjut. Ini lanjutannya lingkungan eksternal. Nah, nanti lingkungan eksternal akan dijelaskan oleh Bang Nadif Fahri Fareja. Kepada Bang Nadif dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalan kembali, nama saya Nadif Fahri Fareja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis lingkungan eksternal dari bisnis. Nah, lingkungan internal tadi kan sudah dijelaskan oleh Lutfi. Nah, untuk pengertian lingkungan eksternal bisnis itu adalah lingkungan eksternal bisnis adalah seluruh kekuatan, faktor, dan institusi yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi lingkungan eksternal itu adalah konteks luar yang mempengaruhi kelangsungan keputusan strategi perusahaan. Lingkungan ini juga terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro ini mencakup pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan seperti kayak konsumen, pemasok, pesaing, investor, dan lain sebagainya. Sementara untuk lingkungan makro itu mencakup kondisi ekonomi seperti politik, hukum, dan sosial budaya serta dan lainnya. Nah, perubahan dalam lingkungan eksternal ini dapat menciptakan peluang bagi perusahaan tertentu, namun juga bisa menjadi ancaman serius bagi perusahaan lain. Nah, maka karena itu penting untuk setiap entitas bisnis secara konsisten memantau dinamika lingkungan eksternal. Nah, dan terus beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi dan dengan perubahan yang terjadi yang guna merumuskan strategi bisnis yang tepat dan relevan. Nah, dengan memahami lingkungan serta tantangan ini, perusahaan itu bisa menyusun kebijakan yang mendukung daya saing dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, adapun faktor-faktor lingkungan eksternal itu ada yang pertama ada politik. Nah, politik ini kan adalah faktor yang mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah dan kondisi politik pada lingkungan bisnis. Contohnya itu ada kebijakan pajak, stabilitas politik, serta regulasi dari industri. Nah, yang kedua itu ada faktor dari ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini mencakup elemen-elemen yang berhubungan dengan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis. Contohnya itu kayak suku bunga, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Nah, yang ketiga itu ada dari faktor sosial. Nah, untuk faktor ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti budaya dan perubahan perilaku sosial yang mempengaruhi perubahan bisnis. Nah, ada pun contohnya itu kayak perubahan demografi, gaya hidup, dan preferensi konsumen serta perilaku konsumen. Nah, yang keempat itu ada dari faktor teknologi. Nah, pada faktor ini itu mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan inovasi teknologi dan dampaknya terhadap industri atau bisnis. Nah, contohnya itu untuk inovasi teknologi itu ada AI kan, perkembangan internet serta kayak internet itu semakin berkembang kayak sudah 5G dan sebagainya. Nah, kelima itu ada faktor lingkungan atau environmental. Nah, faktor ini mencerminkan pentingnya
mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis serta merespon perubahan dalam norma-norma lingkungan dan ekspektasi masyarakat terkait keberlanjutan. Contohnya itu ada dari etika bisnis, etika lingkungan, dan legislasi lingkungan kayak peraturan lingkungan gitu. Nah yang terakhir itu ada dari legal. Nah legal ini ada faktor yang mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan peraturan dan hukum. Nah, contohnya itu kayak ketentuan hukum perdagangan internasional dan peraturan industri. Nah, mungkin ini aja penjelasan dari aku. Dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, lanjut dari Nadif langsung ke tantangan globalisasi ya. Globalisasi ini adalah efek dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan adanya integrasi antara budaya dan teknologi, yang mana ya batasan-batasan antara jarak maupun ruang itu kan terangkat ya karena adanya globalisasi ini, sehingga ada integrasi budaya antara budaya satu dan budaya lainnya, seperti orang-orang barat yang memiliki selera makan seperti orang timur, atau orang-orang timur yang berperilaku seperti orang barat. Nah, perusahaan tidak luput dari adanya hasil dari globalisasi ini, yang ada tantangan-tantangan tersendiri untuk menghadapi globalisasi ini. Terlebih ada persaingan secara ketat, regulasi dan kebijakan negara, dan geopolitik, dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, untuk persaingan secara ketat ya, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara luar itu mereka tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tapi perusahaan multinasional lain yang memiliki sumber daya yang lebih besar, kayak Tesla dan BYD, atau McDonald's dan Jollibee kayak gitu. Nah, untuk regulasi dan kebijakan negara ini tentunya perusahaan multinasional yang mengadakan operasi bisnisnya di negara-negara selain dari negara asalnya itu tentu harus menghadapi regulasi dan kebijakan negara, karena setiap negara itu memiliki regulasi dan kebijakannya masing-masing, dan tentunya itu cukup berbeda, itu either satu atau dua hal atau berbeda sepenuhnya. Nah, lalu ada geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi. Geopolitik ini cukup berpengaruh terhadap operasi bisnis perusahaan, kayak misal perang Rusia dan Ukraina itu menimbulkan adanya kekurangan pasok gandum yang dipasok oleh Ukraina sebelumnya ya untuk beberapa perusahaan. Dan ketidakstabilan ekonomi ini seperti berpengaruh juga sih, tapi terhadap ekonomi di negara operasi bisnis mereka. Seperti misal Indonesia baru ganti kepemimpinan, dan kepemimpinan baru ini mengeluarkan satu regulasi yang menciptakan adanya ketidakstabilan ekonomi untuk beberapa saat. Nah, beberapa saat bagi perusahaan multinasional itu cukup menantang lah untuk mereka hadapi seperti itu. Nah, lalu ada analisis yang dilakukan oleh Nestle dan Unilever dalam menghadapi analisis yang dihadapi oleh PT Nestle dan PT Unilever dalam menghadapi tiga hal ini ya. Nah, untuk pertama, persaingan secara ketat itu Nestle berfokus pada inovasi produk yang lebih premium dan terbatas. Sedangkan untuk Unilever, mereka itu menerapkan strategi penjualan yang mengutamakan kondisi wilayah atau kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh orang-orang di negara tersebut. Lalu untuk regulasi dan kebijakan negara, Nestle ini membentuk tim dengan tujuan untuk memastikan produk telah memenuhi standar di negara tersebut. Sedangkan
untuk Unilever, mereka menerapkan blockchain untuk transparansi pasokan dan untuk mematuhi regulasi. Lalu ada geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi. Nestle itu melakukan diversifikasi produsen. Jadi mereka sebelumnya fokus produsennya itu di Ukraina, mereka itu berganti ke Amerika Selatan. Sedangkan untuk Unilever, mereka itu menerapkan dynamic pricing yang menyesuaikan harga bagi permintaan pasar. Mungkin itu dari tatanan global. Selanjutnya untuk analisis lingkungan bisnis. Oke, terima kasih kepada Bang Muhammad Aufa dan Bang Zulfaris yang telah menjelaskan materi yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut. Ini ada analisis yang sudah kita sering lihat ya, teman-teman. Ada analisis SWOT, ada strengths, weakness, opportunity, dan threats. Kayaknya aku perlu lagi menjelaskan ini. Jadi kita lanjut ke analisis lingkungan bisnis pada PT Unilever dan Nestle. Jadi ini aku ambil analisisnya dari analisis SWOT, karena tadi sudah aku jelaskan sedikit. Idealisnya itu analisis SWOT itu terbagi jadi dua, tadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal tadi mengenai kelemahan dan kekuatan, terus peluang dan ancamannya itu berasal dari eksternal. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu tidak bisa saja terjadi. Bisa saja kelemahannya bisa juga datang dari internal perusahaan. Jadi untuk PT Unilever itu aku ambil dari sebuah penelitian juga mengenai, jadi mereka itu meneliti mengenai PT Unilever tentang analisis SWOT-nya. Jadi di PT Unilever itu memiliki kekuatan dari segi promosinya dengan penggunaan model iklan yang menarik dan menyasar konsumen perempuan secara spesifik. Nah, mungkin sudah familiar juga karena promosi-promosi Unilever kan mengenai entah itu sampo, sabun, yang begitu-begitulah. Mereka sangat mengedepankan promosi iklannya itu secara baik gitu. Entah dari pembuatan videonya, entah dari pemeran yang melakukan promosinya. Terus yang kedua ada komitmen terhadap misi sosial yang erat berhubungan dengan konsumen. Terus jaringan distribusi sendiri yang menjangkau daerah terpencil di Indonesia, SDM yang terampil dan strategi perencanaan yang efektif. Terus yang mengenai kelemahan yang ada di PT Unilever itu struktur organisasi matriks yang rumit, menyulitkan koordinasi antar departemen, komunikasi internal yang tidak konsisten menyebabkan perbedaan persepsi besar, konflik internal antara departemen pendukung seperti SDM dan keuangan dan lini produk, terus birokrasinya panjang, akibatnya kebijakan sentralisasi dari pusat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Masih ada isu ketidakjelasan sertifikat halal pada produk tertentu, pertumbuhan omset yang di bawah rata-rata industri, serta entry barrier produk yang rendah. Terus yang kedua ada PT Nestle. Untuk PT Nestle itu strength-nya itu adalah penjualan global yang tinggi, terutama di Cina berkat subsidi dari pemerintah. Terus yang kedua ada strategi pemasaran melalui channel distribusi yang luas dan riset pasar, penggunaan sistem terpusat untuk mengelola keuangan global, SDM yang dikelola dengan kombinasi lokal dan ekspatriat untuk menyesuaikan budaya dan menjaga mutu. Terus proses R&D atau Research and Development dan uji produk ketat sebelum penjualan pasar. Terus yang kedua ada weakness-nya. Citra Nestle sempat dianggap tidak menarik bagi anak muda sehingga penjualan sempat menurun. Yang kedua, produk tersebut tertentu masih belum sesuai standar kesehatan. Terus mengenai peluangnya,
Di reputasi global sebagai produsen produk gizi dan kesehatan membuka peluang ekspansi. Terus yang kedua, tren masyarakat semakin sadar kesehatan dan nutrisi. Pasar global terbuka untuk inovasi makanan dan makanan sehat gitu. Terus ancamannya persaingan merek yang kuat seperti produk-produk susu yang lain. Terus sengketa merek seperti pada kasus KitKat dan penggunaan dan oleh perusahaan lain. Harga mahal membuat konsumen kelas menengah ke bawah beralih ke produk lain. Terus ketatnya kompetensi dalam industri makanan dan minuman cepat. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya telah menyimak dan hadir dalam presentasi kita pada hari ini. Lanjut, terima kasih untuk melanjutkan presentasi kita masuk pada sesi diskusi. Dibuka berapa ya? 3 ya. Dibuka sesi pertama mungkin 3 dulu deh buat. Oke. Boleh? Mau ngangkat tangan? Terus. Satu. Ayo, oke, siapa ada yang mau bertanya? Gak ada nih, satu aja. Ya udah, satu dulu. Mungkin lagi mikir. Oke, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harizan Mafirah. Jadi pertanyaan saya itu di antara itu Unilever atau Nestle adalah regulasi perusahaan mereka itu yang bertentangan dengan regulasi atau kebijakan di Indonesia. Oke. Terima kasih. Oke, boleh pertanyaan itu boleh dikirim di grup juga. Oke, mungkin berikan kami sedikit waktu untuk menjawab. Mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Oke, terima kasih.
Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Haliza. Dari Haliza. Aku ulang pertanyaannya, apakah ada regulasi perusahaan Unilever atau Nestle yang bertentangan dengan regulasi atau kebijakan pemerintah Indonesia? Sejauh ini sebenarnya tidak ada, tapi pernah Unilever itu diisukan mengenai sertifikasi halal dari produk, sedangkan itu kan pasti melanggar dari regulasi pemerintah. Nah, yang kedua ada isu label gizi dari Nestle. Nestle itu pernah dikritik oleh pengamat kesehatan karena menjual produk yang tinggi gula, namun dipromosikannya itu seolah-olah sebagai produk sehat untuk anak. Nah, regulasinya kan pasti BPOM. Nah, aku baca regulasinya, peraturan BPOM RI nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Perusahaan diwajibkan untuk transparan terhadap kandungan gizi, termasuk gula, lemak, dan natrium, dan tidak boleh misleading. Nah, itu kan pernah diisukan juga gitu. Nah, tidak ada pelanggaran, statusnya tidak ada pelanggaran hukum resmi, tetapi hal ini masuk ranah etika pemasaran dan kepatuhan pada semangat regulasi. Yang ketiga, iklan dan etika pemasaran susu formula Nestle. Masalahnya itu Nestle secara global pernah mendapat tekanan karena mempromosikan susu formula untuk bayi secara agresif dan yang dianggap bertentangan dengan prinsip promosi ASI eksklusif. Regulasinya itu terkait itu Permenkes nomor 15 tahun 2014 tentang promosi produk substitusi air susu ibu. Peraturan WHO melarang promosi langsung susu formula untuk bayi di bawah 1 tahun. Nah, itu juga pelanggaran tidak secara hukum resmi, tapi pelanggaran secara eksplisit ya, karena berkampanye tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Riza? Oke, terima kasih. Ini ada dari Pak Adib. Mungkin sedikit aja tambahan. Nah, untuk perusahaan internasional, apalagi perusahaan yang mau berekspansi keluar, perusahaan itu pasti akan mengikuti peraturan, entah peraturan budaya atau dan lain sebagainya di negara itu. Nah, jadi untuk selalu bertentangan mungkin itu bertentangan, namun mereka akan tetap mengikuti regulasi yang ada di negara itu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini buka sesi kedua untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Oke, boleh dari Blair. Oke, terima kasih atas kesempatan ya. Perkenalkan, saya Herman Ramadan. Saya dari kelompok 10. Nah, jadi di sini saya mau bertanya. Di dalam akuntansi itu kan kita mengenal yang namanya akuntansi lingkungan. Yang outputnya itu adalah laporan berkelanjutan atau lebih kita kenal dengan sustainability report atau SR. Nah, bahkan sekarang udah banyak perusahaan yang terbitin SR sebagai bentuk tanggung jawabnya bukan terhadap lingkungan bisnisnya aja, tapi juga sosial dan juga lingkungan secara keseluruhan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini, seberapa penting sih akuntansi lingkungan ini bisa mempengaruhi keputusan bisnis dalam manajemen strategi? Oke, terima kasih. Oke, Rizal. Kemudian pertanyaannya, seberapa berpengaruhnya isu ini itu terhadap analisis dari SWOT dari perusahaan itu, dan kalaupun berpengaruh,
seberapa besar dan apa saja yang diubah sehingga dapat mengubah perusahaan keputusan dan strategi dari manajemen. Cukup, oke. Oke, Jua, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nazwa Nirahim. Pertanyaan saya, jadi menurut faktor mana yang lebih unggul dalam inovasi produk, Unilever dengan produk perawatan diri atau Nestle dengan produk makanan atau minuman bernutrisi, dan bagaimana analisis strategi ekspansi pasar mereka berdua ini, perusahaan dua ini, terutama di segmen menengah ke bawah di Indonesia. Oke, makasih Jua. Oke, Salim, boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara PT Unilever dalam mengatasi kelemahannya, yaitu dalam mengatasi masalah di bagian birokrasi yang panjang sehingga lama untuk membuat keputusan. Bagaimana cara PT Unilever ini memiliki sistem birokrasi yang bagus? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada empat penanya yang sudah bertanya. Izinkan kami mendiskusikan kembali. Terima kasih.
baru-baru aja ya dibicarakan oleh perusahaan karena adanya isu lingkungan yang semakin besar. Nah, sustainability report ini mereka melakukan publish dokumen ke publik untuk para investor itu melihat seberapa bertanggung jawabnya perusahaan ini terhadap lingkungan yang mereka cemari. Nah, seperti biasanya itu di sektor energi atau sektor farmasi. Nah, seberapa penting akuntansi sosial ini terhadap keputusan strategis? Sangat penting untuk meyakinkan investor bahwasanya perusahaan kami ini peduli loh tentang isu lingkungan yang di sekitar kami gitu. Nah, hal ini secara tidak langsung menaikkan jumlah modal yang mereka dapatkan dari investor seperti itu. Nah, untuk secara strategis perusahaan seharusnya memikirkan akuntansi lingkungan ini lebih dalam lagi karena modal yang didapatkan dari mereka oleh para investor yang percaya bahwa perusahaan tersebut peduli dan bertanggung jawab kepada lingkungannya itu semakin yakin dan meningkatkan minat investor. Nanti itu bakal terjawab. Oke, terima kasih. Lanjut ke Rizan mengenai seberapa penting isu boykot pada perusahaan Unilever dan Nestle itu berpengaruh pada analisis SWOT mereka dan seberapa besar pengaruh ya, dan apakah mempengaruhi keputusan strategi oleh manajemen. Nah, seperti yang kita tahu, boykot produk yang berafiliasi dengan Israel ini cukup gencar dilakukan, apalagi di negara-negara Muslim ya, seperti Indonesia contohnya. Nah, Unilever dan Nestle ya, itu cukup gencar dan isunya itu cukup besar sehingga mereka dalam analisis SWOT-nya itu mereka ada tambahan di dalam Witness dan Nestle. Kita asumsikan bahwa mereka memang mendukung gitu. Nah, Witness mereka itu bertambah karena memang bisnis itu, kalau menurut saya ya, bisnis kalau berhubungan langsung dengan geopolitik itu cukup riskan karena pasar mereka berkemungkinan akan ada yang hilang dan akan digantikan oleh pasar perusahaan yang lain seperti itu. Dan ada masuk ke dalam ancaman juga bahwasanya mereka menciptakan weakness baru, sehingga ancaman barunya adalah mereka dikalahkan oleh kompetitor lokal atau kompetitor yang mereka ini peduli atau setidaknya tidak terlibat langsung dengan geopolitik terlebih di Israel seperti itu. Nah, pengaruhnya adalah strategi manajemen itu harus benar-benar dipikirkan secara matang karena isu boykot ini cukup besar ya, apalagi di negara Muslim gitu. Mereka itu antara dua, apakah berhenti secara perlahan atau memutuskan untuk tidak mengikuti agenda tersebut sama sekali, seperti itu. Nah, manajemen itu harus memikirkan cara yang paling aman untuk tetap mempertahankan pasar mereka di satu negara seperti itu. Itu keputusan strategis. Itu Riza. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Jua. Tadi pertanyaannya begini, mana yang lebih unggul dalam inovasi produk, Unilever dengan produk perawatan diri atau Nestle dengan produk makanan atau minuman bernutrisi, dan bagaimana analisis strategi ekspansi pasar kedua perusahaan terutama di segmen menengah ke bawah. Ini berarti mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul itu sebenarnya
menurutku tidak bisa dikatakan mana yang lebih unggul karena mereka itu berbeda produknya, berbeda sektornya. Yang satu sektor kecantikan, yang satu sektor makanan minuman. Jadi mereka itu harusnya unggul di bidang masing-masing. Misal yang boleh mengatakan bahwa misal produk Nestle dibandingkan dengan produk makanan minuman yang lain, bisa mana yang lebih unggul gitu. Terus untuk analisis strategi ekspansi pasar kedua perusahaan, terutama di segmen menengah ke bawah di Indonesia. Itu dalam Unilever, strategi ekspansinya fokus pada produk dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas seperti produk sampo, sabun, dan deterjen dengan ukuran kecil. Yang kedua, melakukan distribusi yang masif hingga ke daerah-daerah terpencil lewat jaringan distribusi yang kuat. Yang ketiga, melakukan kampanye edukasi dan pemasaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan segmen menengah ke bawah, misal kampanye kebersihan dan kesehatan. Yang keempat, ada mengadopsi inovasi kemasan kecil untuk memudahkan pembelian konsumen dengan daya beli terbatas. Nah, mungkin agak relate juga kalian dengan apa yang sudah aku jawab tadi mengenai produk-produk dari Unilever itu sangat terjangkau untuk menengah ke bawah karena menyediakan kemasan yang ekonomis lah. Untuk Nestle, mereka itu menyediakan produk makanan dan minuman bernutrisi dengan harga yang kompetitif serta varian ukuran yang sesuai untuk segmen menengah ke bawah. Yang kedua, fokus pada edukasi gizi dan kesehatan lewat program CSR dan kampanye yang menjangkau komunitas dan sekolah. Memperluas distribusi pasar tradisional dan model retail di seluruh Indonesia. Meluncurkan produk-produk yang lebih sesuai dengan preferensi lokal dan kebutuhan segmen menengah ke bawah, termasuk produk instan dan fortifikasi. Nah, jadi untuk Nestle ini juga sebenarnya sangat mengedepankan, makanya salah satu alasan kenapa materinya itu memfokuskan pada Unilever dengan Nestle karena mereka itu sama-sama dalam ekspansinya itu sangat sangat mudah dijangkau oleh menengah ke bawah. Coba kan kita lihat produk-produk yang biasanya kalian beli gitu, yang bisa semua orang beli itu dari Nestle gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Nadif. Pada Bang Nadif, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Salim Kartanegara. Pertanyaan itu bagaimana PT Unilever Indonesia mengatasi kelemahannya, yaitu di bagian birokrasi yang panjang sehingga lama untuk mengambil keputusan strategis. Pertanyaannya ini kalau ada dua perspektif sebenarnya. Ada perspektif dari Unilever sendiri sama perspektif dari kami. Nah, mungkin kalau untuk perspektif dari Unilever ini kami mungkin ada di internal perusahaannya aja. Nah, kalau dari kami itu bisa perusahaan itu mungkin pasti mereka menerapkan desentralisasi. Nah, yang dimana pasti PT Unilever Indonesia ini memberikan kewenangan lebih pada unit bisnis agar bisa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi birokrasinya itu bisa lebih cepat. Nah, selain itu Unilever ini pasti juga memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses persetujuan dan komunikasi yang internal. Nah, mereka ini juga bisa melakukan penyederhanaan struktur organisasi supaya organisasi mereka ini antar bagian menjadi lebih efisien dan prosesnya jadi lebih cepat. Nah, mungkin itu dari perspektif kami. Terjawab. Jadi
Intinya itulah pasti ya pasti untuk mengatasi masalah mengenai kelemahan bagian birokrasi lah, itu tuh pastilah jawabannya itu desentralisasi, terus digitalisasi teknologi. Nah seperti itulah. Tapi itu kan adalah jawaban yang wajar itu dari kami. Untuk betul kan Nadif tadi itu kalau dari perspektif perusahaannya itu sebenarnya harus kita lihat cari penelitian mengenai apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Nestle untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam perusahaan. Nah tadi kan kami tadi coba cari di penelitian tapi tidak menemukan karena sudah tapi sudah menjawab dari perspektif kami. Apakah terjawab ya Sarif? Sudah. Oke, terima kasih Sarif. Oke, mungkin karena sudah ada 5 pertanyaan, mungkin cukup untuk presentasi kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang di belakang saya, teman-teman yang di depan saya. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan diri untuk hadir di kelas pada pagi hari ini. Mohon maaf pada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.